Manajer Manchester United, Erik ten Hag tidak mau terlalu ambil pusing dengan absennya Anthony dan Jadon Sancho di timnya. Ia menyebut bahwa timnya bisa melalui periode tersebut tanpa kendala berarti. Manchester United memang sedang dalam mengalami situasi yang sulit. Winger kanan mereka Anthony tersadung kasus hukum sehingga tidak bisa tampil untuk sementara waktu. Situasi ini semakin parah karena Jadon Sancho harus dibekukan dari skuad MU. Ia disebut melakukan pelanggaran disiplin sehingga ia dapat sanksi dari Ten Hag. Meski dua winger kanannya absen hingga waktu yang tidak ditentukan, Erik ten Hag cenderung santai. Ia percaya timnya bisa mengatasi masalah ini. Ten Hag menyebut bahwa ia tidak perlu terlalu ambil pusing dengan absennya Anthony dan Sancho di timnya. Ia menyebut ini situasi yang biasa dan ia yakin timnya mampu melewati situasi ini. Situasi tim kami sangat bagus. Terkadang beberapa pemain Anda tidak bisa bermain karena cedera atau alasan lainnya. Jadi ini situasi yang biasa bagi kami, ujar Ten Hag yang dikutip MU TV. Stefano Pioli telah mengumumkan bahwa pasangan bek tengahnya untuk pertandingan derby melawan Inter malam ini akan terdiri dari Simon Kjaer dan Malick Thiaw. Meskipun ini bukanlah pasangan yang biasa di lini belakang AC Milan, para penggemar rossoneri tidak perlu khawatir seperti yang dijelaskan oleh Luca Serafini. Vicky Tomori akan absen karena hukuman kartu merah dan tidak akan bermain dalam derby besar ini. Sementara itu, Pierre Kalulu mengalami cedera saat latihan dan akan dinilai ulang dalam 10 hari ke depan. Ini berarti bahwa tanggung jawab besar akan jatuh ke pundak Simon Kjaer yang akan mendapatkan kesempatan pertamanya sebagai starter di musim ini. Namun, dalam editorialnya terbaru untuk Milan News, Luca Serafini ingin memberikan pesan yang menenangkan kepada para penggemar Milan yang mungkin merasa khawatir terkait absennya beberapa pemain kunci dalam pertandingan ini. Dia menekankan pentingnya pengalaman Simon Kjaer dalam derby ini. Saya melihat para penggemar Milan merasa cemas karena absennya Tomori dan Kalulu. Kjaer yang merupakan kapten Denmark dan salah satu pilar tim seakan menjadi tumpuan utama dalam pertahanan. Namun mari kita ingat, dia memiliki pengalaman yang sangat berharga dalam pertandingan seperti ini. Tidak ada yang perlu diragukan dari segi harga diri, kepercayaan, dan kualitasnya sebagai pemain belakang. Saya dengan rendah hati memberikan penghargaan kepada Kjaer atas keseriusannya, profesionalisme, dan keahliannya. Kjaer akan memberikan penampilan gemilang, memimpin pertahanan, dan memberikan rasa aman bagi tim. Itu adalah satu-satunya prediksi yang saya dengan rela izinkan pada diri saya sendiri, tulis Serafini. Pertandingan ini dijadwalkan akan dimulai pada pukul 23 waktu Indonesia Barat dan tiketnya sudah terjual habis. Suasana di San Siro di bawah sorotan lampu akan menjadi luar biasa, terutama karena kedua tim saat ini berada di puncak klasemen Serie A setelah 3 pertandingan awal yang sempurna. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mengomentari situasi terbaru Harry Maguire. Ia menilai sang pemain tidak layak mendapatkan perlakuan seperti yang ia alami sekarang. 2 pekan terakhir, nama Maguire selalu jadi pergunjingan. Banyak yang mempertanyakan keputusan Gareth Southgate memanggil sang bek di jeda internasional September 2023 ini. Kritikan kepada Maguire semakin brutal setelah pertandingan melawan Skotlandia. Di laga itu, Maguire mencetak gol bunuh diri ke gawang Inggris hingga ia dihujat banyak fans Inggris. Ten Hag mengaku prihatin melihat kondisi beknya tersebut. Saya rasa saya sudah bilang ini berulang kali bahwa hujatan-hujatan itu tidak sopan. Maguire tidak layak mendapatkan hujatan-hujatan yang ia terima itu. Ia menilai sang bek telah memberikan performa yang apik di level klub maupun di level timnas, ujar Ten Hag kepada MU TV. Ada rumor baru beredar dari Barcelona, di mana Barcelona dilaporkan berminat memboyong Arthur Vermeeren dari Royal Antwerp. Vermeeren merupakan talenta didikan Akademi Royal Antwerp. Ia mulai menembus tim utama klub Belgia itu di tahun 2022 silam. Saat ini, ia mulai menunjukkan performa yang apik. Alhasil gelandang berusia 18 tahun itu mulai tampil reguler di klub Belgia tersebut. Dilansir dari media sport, performa apik Vermeeren diminati Barcelona. Disebutkan bahwa klub tertarik untuk membajaknya
bermain di Barcelona. Frenkie de Jong tetap khawatir Barcelona tidak lolos fase grup Liga Champions musim ini. Oleh sebab itu, ia meminta agar klubnya tidak banyak omong dulu soal kans apapun. Barcelona sebentar lagi akan menjalani laga pertama grup H dengan menghadapi Royal Antwerp di Stade Olympique Louis Company. Di atas kertas, Barcelona diprediksi bisa memenangkan laga itu dengan mudah. Tidak hanya di laga itu, Barcelona bahkan diprediksi bisa melegang lolos ke babak gugur. Kebetulan saat ini Barcelona mendapatkan grup yang relatif mudah. Selain Antwerp, Barcelona tergabung di grup H bersama Porto dan Shakhtar Donetsk. Saat disinggung soal peluang tersebut, De Jong menolak. Menurutnya, Barcelona lebih baik tidak banyak omong dan memberikan pembuktian di lapangan. Kami sudah 2 tahun berturut-turut tidak lolos dari fase grup, jadi kami tidak boleh banyak omong. Yang perlu kami lakukan hanyalah menunjukkan di lapangan, kata De Jong kepada Movistar.